Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang relativitas khusus, di mana relativitas khusus ini merupakan teori dari Einstein ya. Dan untuk materi relativitas khusus itu diawali oleh dua postulat Einstein. Apa itu postulat? Postulat itu adalah buah hasil pemikiran Einstein ya. Dalam hal ini postulat Einstein. Jadi si Einstein ini menyampaikan buah pikirannya ke halayak ramai dalam hal ini forum ilmiah, tetapi tidak ada yang bisa menyanggahnya. Itulah postulat Einstein. Nah, apa itu dua postulat Einstein? Kalau di buku itu panjang sekali, tetapi di sini saya simpulkan kalau postulat Einstein yang pertama itu dia berbicara kalau fisika itu bersifat universal. Artinya fisika itu bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan dalam keadaan yang seperti apa. Keadaan seperti apa saja ya gitu. Nah, itu artinya fisika bersifat universal. Jadi semua bisa menggunakannya gitu. Terus yang kedua, postulat yang kedua dia berbicara kalau kecepatan cahaya yaitu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu nilainya tetap ya. Jadi kecepatan cahaya itu mau diamati oleh orang yang sedang bergerak dalam pesawat, mau diamati oleh orang yang sedang berjalan di bumi, itu nilai kecepatan cahaya tidak pernah berubah, yaitu tetap selalu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jadi inilah yang mendasari dari teori relativitas khusus si Einstein ini, ya. Nah, sebetulnya untuk teori relativitas khusus ini tidak terlalu banyak masalah ya. Yang jadi masalah itu mungkin konsekuensi dari dua postulat Einstein ini. Nah, untuk konsekuensi itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Yang pertama, untuk teori relativitas kita mulai dengan kecepatan relativistik ya. Jadi yang namanya relativitas itu kan dia relatif, artinya tergantung siapa pengamatnya. Bagaimana keadaan pengamatnya, kan relatif. Jadi misalnya gini, kalau kalian misalnya punya waktu sama-sama 10 menit. Kalau kalian jalan di mall bareng sama teman-teman kalian, walaupun kalian jalan-jalan gitu, itu pasti rasanya sebentar banget 10 menit. Tapi kalau misalkan kalian dalam waktu 10 menit itu kalian berada di lapangan panas berdiri, itu pasti kayaknya lama banget waktu 10 menit. Nah, artinya itu tergantung kondisi siapa yang mengamati, kan gitu relatif. Nah, untuk kecepatan relativistik itu dibagi menjadi dua. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada yang diamati oleh pengemudi. Seperti apa yang diamati oleh pengemudi? Nah, di sini saya sudah sediakan gambar ya. Ini ada gambar pesawat. Di sini saya kasih nama pesawat A ya. Jadi ini pesawat A, yang ini pesawat B, yang ini juga pesawat A, ini pesawat B. Nah, tetapi untuk 4 pesawat ini beda keadaannya. Ini kita bagi yang atas sama yang bawah. Kalau yang atas itu kita lihat pesawatnya itu bergerak searah, sedangkan yang bawah itu geraknya kan berlawanan ya, gitu. Nah, jadi kalau yang diamati oleh pengemudi artinya akan ada orang di dalam sistem ini, gitu. Akan ada si pengamat dalam sistem. Kalau dalam hal ini mungkin kita misalkan si pilot ya. Nih, mungkin si pilot gini. Ini ada pilotnya juga, mungkin kan gitu. Nah, jadi nanti si pilot ini akan mengamati kecepatan pesawat B itu berapa nilainya. Begitupun sebaliknya, pilot di pesawat B akan mengamati kecepatan di pesawat A ini berapa, gitu. Nah, ini juga sama. Bedanya apa? Bedanya kalau untuk yang atas itu geraknya searah, kalau yang bawah itu geraknya berlawanan. Jadi kita misalkan kalau pesawat A itu bergerak dengan kecepatan VA, dia ke arah kanan. Lalu untuk pesawat B dia juga bergerak dengan kecepatan VB, arahnya juga sama ke kanan. Nah, sedangkan yang bawah itu kita balik ya, VA-nya itu tetap ke arah kanan dengan kecepatan VA, lalu pesawat B bergerak dengan kecepatan VB ke arah kiri atau berlawanan, mereka berlawanan untuk yang gambar bawah gitu. Nah, lalu untuk teori relativitas khusus itu sudah masuk ke dalam fisika modern, di mana fisika modern itu bendanya kecil-kecil tapi kecepatannya besar-besar. Maksudnya kecepatan besar dalam hal ini biasanya dalam soal itu mendekati kecepatan cahaya, yaitu kecepatan cahaya tadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya, gitu. Nah, apa bedanya dengan fisika klasik? Ya, kalau fisika klasik biasanya bendanya gede-gede tapi kecepatannya kecil-kecil. Misalnya seperti truk gitu dan ya mobil-mobil gede lainnya lah gitu. Nah, makanya di sini saya contohkan dengan sebuah pesawat ya, misalnya gitu. Nah, lalu
Bagaimana untuk menghitung nilai kecepatan VA yang diamati oleh orang yang ada di benda B atau sebaliknya? Itu nanti gini, misalnya orang yang ada di pesawat A akan mengamati atau akan menghitung nilai kecepatan pesawat B ini berapa, maka itu bisa ditulis seperti ini. VB atau kecepatan pesawat B yang diamati oleh orang yang ada di pesawat A itu nilainya akan sama dengan VA plus minus VB dibagi dengan 1 ditambah plus minus maksudnya VA dikali VB dibagi dengan C kuadrat. Nah, kayaknya ribet bener ya. Terus biasanya muncul pertanyaan, apakah C ini akan kita masukkan nilainya 3 kali 10 pangkat 8? Itu nggak usah, karena nanti di soal itu nilai C-nya itu boleh dicoret sama nanti ada kita coba di contoh soal ya. Nah, lalu apa itu VBA? VBA itu adalah kecepatan pesawat B yang diamati oleh orang yang ada di benda A. VA itu adalah kecepatan pesawat A, VB adalah kecepatan pesawat B. Lalu C ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya, tapi nggak usah diubah. Nanti boleh kita coret aja langsung, nanti kita lihat di contoh soal. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa ada nilai plus minus? Kapan menggunakan plus, kapan menggunakan minus? Nah, di sini karena tadi ada yang searah dan ada yang berlawanan, kita gini, kalau dianya searah, ini yang searah ya, kalau dianya searah, tanda yang digunakan itu adalah tanda minus. Ingat ya. Kalau searah, tanda yang digunakan adalah tanda minus. Tapi kalau berlawanan, tanda yang digunakan adalah tanda plus karena seolah-olah kecepatannya menjadi semakin besar karena dia saling mendekati gitu. Jadi kalau yang atas menggunakan plus, yang bawah juga menggunakan plus. Kalau yang atas menggunakan minus, yang bawah juga menggunakan minus. Itu untuk kecepatan relatif fisik yang diamati oleh pengemudi. Nah, selanjutnya yang kedua, itu ada kecepatan relatif fisik yang diamati oleh orang lain. Maksudnya oleh orang lain di sini adalah orang di luar sistem. Jadi kalau tadi kan sistemnya adalah 2 pesawat ini kan, jadi yang mengamati ada salah satu dari orang yang ada di pesawat itu. Sedangkan kalau yang diamati oleh orang lain itu yang ini. Kita misalkan ini ada 2 buah pesawat, lalu ini kita misalkan bumi lah ya, atau planet. Jadi ada orang di bumi atau di planet ini yang sedang mengamati pesawat yang sedang bergerak gitu. Oke, di sini saya kasih nama dulu deh. Ini misalnya pesawat A dan ini pesawat sama deh pesawat A. Jadi ini 2 sistem nanti yang berbeda. Jadi misalnya gini, misalkan pesawat A yang ini ya, yang pesawat yang pertama ya, itu bergerak dengan kecepatan VA ke sebelah kanan. Lalu nanti dia akan melepaskan sebuah benda lah, dalam hal ini mungkin ya apa yang dijatuhkan mungkin ya. Nah, lalu benda ini akan dilempar dengan kecepatan B. Jadi dia punya benda ini, benda B namanya. Dia akan dilempar dengan kecepatan B atau VB. Dia kalau yang pertama itu dia dilemparnya searah. Jadi kalau pesawat tadi bergeraknya ke sebelah kanan, maka benda B ini akan dilempar juga ke sebelah kanan. Nah, untuk yang benda A kedua ini, pesawat yang kedua ini, misalnya dia bergerak dengan kecepatan VA ke sebelah kanan, ya. Lalu nanti dia akan melemparkan bendanya itu dilempar ke sebelah kiri, gitu. Jadi benda ini saya kasih nama benda B juga. Dan dilempar ke sebelah kiri, artinya dia ditembakkan atau dilemparkan dengan arah yang berlawanan dari kecepatan gerak sistemnya atau dari arah kecepatan benda yang melemparnya. Maka nanti orang ini akan mengamati nilai VB ini berapa gitu ya. Jadi yang diamati itu biasanya kecepatan benda yang dilempar itu berapa. Jadi gini, untuk rumusnya itu rumusnya sama aja dengan yang diamati oleh pengemudi, yaitu kecepatan benda B diamati oleh orang lain ya, boleh, itu akan sama dengan VA plus minus VB dibagi dengan 1 plus minus VA dikali dengan VB dibagi dengan C kuadrat gitu. Sama, bedanya apa? Nah, bedanya itu terletak pada nilai plus dan nilai minusnya. Kalau tadi yang searah itu minus dan berlawanan arah positif, kalau di sini yang searah itu malah yang kita gunakan tanda positif.
ya. Jadi yang searah dia positif dan yang berlawanan itu tandanya negatif itu. Jadi dia kebalikannya. Itu untuk kecepatan relativistik yang diamati oleh orang lain. Nah, selanjutnya di sini saya sudah sediakan contoh soal. Silakan diperhatikan. Menurut pengamat di sebuah planet ada dua pesawat antariksa yang mendekatinya dari arah berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A dengan kecepatan 0,5 C dan pesawat B 0,5 C. Sama ya kecepatannya. Di mana C adalah cepat rambat cahaya. Ya, cepat rambat cahaya itu sama dengan kelajuan cahaya atau kecepatan cahaya ya. Maka menurut pilot pesawat A kecepatan B adalah, nah ini sebetulnya soalnya ini mudah-mudah sulit ya gitu. Karena di sini ditulis menurut pengamat di sebuah planet. Biasanya kalau ada tulisan menurut pengamat di sebuah planet, kita pasti mikirnya oh pasti diamati oleh orang lain kan gitu. Padahal yang perlu kita perhatikan adalah pertanyaannya. Menurut pilot pesawat A gitu. Jadi menurut pilot pesawat A. Jadi ini hanya sebuah pernyataan saja. Sedangkan pertanyaannya adalah menurut pilot pesawat A. Artinya diamati oleh pengemudi gitu. Jadi rumus yang kita pakai bukan yang diamati oleh orang lain, tapi yang diamati oleh pengemudi karena sesuai dengan pertanyaannya. Nah, lalu coba kita tulis dulu diketahuinya. Katanya ada pesawat A, oke, berarti VA ya, kecepatan A itu sama dengan 0,5 C, lalu kecepatan pesawat B juga 0,5 C, lalu dia bilang apa? Arahnya berlawanan. Perlu nggak ditulis? Perlu, karena untuk arah yang berlawanan sama yang searah itu beda tandanya ya, berlawanan, oke. Nah, artinya kalau dia berlawanan yang diamati oleh pengemudi, tanda yang kita gunakan nanti adalah tanda plus gitu. Oke, selanjutnya boleh kita selesaikan. Yang ditanya apa? Menurut pilot pesawat A, kecepatan pesawat B adalah, ya udah berarti kecepatan pesawat B menurut pilot yang ada di pesawat A nilainya akan sama dengan VA plus VB dibagi dengan 1 ditambah VA dikali dengan VB dibagi dengan C kuadrat. Nah, oke, tinggal kita masukkan angkanya. VA-nya adalah 0,5 C. C-nya wajib ditulis ya. VB-nya 0,5 C. Pertanyaannya, apakah C-nya harus digantikan dengan 3 kali 10 pangkat 8? Nggak usah, biasanya di beberapa soal tidak dimasukkan ya, jadi langsung nilai C saja. Dibagi dengan 1 ditambah VA-nya. Nah, kalau di atasnya itu plus, bawahnya juga plus ya. VA-nya 0,5 C dikali dengan 0,5 C dibagi dengan C kuadrat. Oke, tadi saya bilang kalau misalnya nilai C itu tidak usah diganti, langsung boleh dicoret saja. Dicoret ya C-nya sama yang bawah, sehingga nanti habis. Jadi nanti hasilnya akan sama dengan 0,5 ditambah 0,5, artinya 1C atau C dibagi dengan 1 ditambah 0,5 dikali dengan 0,5. Itu 0,25 ya. Oke, sehingga hasilnya nanti 1C dibagi dengan 1 ditambah 0,25 berarti 1,25 atau sama aja 100 dibagi 125 ya, itu hasilnya adalah 0,8 C. Nah, nilai C-nya tidak usah diubah gitu. Oke, sampai sini dulu materi relativitas khusus. Semoga materinya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.